Selamat malam Ibu Bapak serta saudara yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah. Salam kangen dari kami di tempat ini. Dan selamat malam juga keluarga Bapak Darwin Siregar. Terima kasih kalau malam hari ini telah menerima kami di dalam melaksanakan ibadah keluarga. Ibu Bapak serta saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah keluarga di bulan Juni kami lakukan di rumah para pelayan, mengingat di dalam mengisi kegiatan Kespel tahun 2020. Mari kita menyatukan hati kita datang ke hadirat-Nya sambil memuliakan nama-Nya. Bapa, ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari kita masuk di dalam doa. Ibadah keluarga pada malam hari ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, mari kita memuliakan Tuhan kembali melalui Kidung Jemaat nomor 422. Kita nyanyikan bait yang pertama dan bait yang kedua. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilingmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Tiba saatnya kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan, tetapi alangkah baiknya kalau kita memohon dulu dari Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau telah mengizinkan kami mengutarakan isi hati kami melalui doa dan pujian. Sekarang tiba saatnya ya Tuhan, Engkau mengutarakan hati-Mu melalui pembacaan Alkitab. Itulah firman-Mu yang hidup. Oleh sebab itu ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada malam hari ini diambil dari Injil menurut Matius, pasal yang kelima, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Saya ulangi lagi, Injil menurut Matius, pasal yang kelima, ayat 13 sampai dengan yang ke-16. Kami mohon pertolongannya Pak Darwin untuk membacakannya. Garam dunia dan terang dunia.
Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Terima kasih. Berbahagialah kita semuanya yang telah membaca dan mendengarkan firman Tuhan dan sanggup melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Ibu bapak serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini adalah tanggal 10 Juni 2020, harinya hari Rabu. Ini adalah sebuah momen yang istimewa sebenarnya di keluarga sini, karena salah satu ada yang sedang berulang tahun. Begitu ceritanya. Tetapi sebelumnya saya akan mengulang kembali bacaan dari Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Karena hari ini ulang tahunnya Bu Mona, saya mau bertanya kepada pendampingnya Bu Mona, yaitu Bapak Ferdi, selaku suami dari Ibu Mona. Saya panggilnya biasanya Abang. Abang, coba diutarakan di tengah-tengah kami, perbuatan baik apa yang pernah atau mungkin sering dilakukan oleh Bu Mona, yang itu menjadikan Abang itu damai, nyaman, seneng, bangga, pokoknya sembarang lah. Monggo. Yang paling apa ya, siang hari kalau di kantor selalu ya udah makan belum. Oke, terima kasih. Terima kasih Abang. Siang hari kalau di kantor pasti WA dengan pertanyaan, udah makan belum? Sebuah perhatian yang baik sekali. Terima kasih. Nah, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan juga, dalam bacaan kita pada malam hari ini, sesungguhnya Tuhan Yesus mengajar identitas penghuni kerajaan Allah. Tuhan Yesus mengajar tentang identitas penghuni kerajaan surga atau kerajaan Allah. Nah, identitas yang Tuhan Yesus ajarkan ini bukan untuk kepentingan bagaimana masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi untuk kepentingan masuk ke dalam dunia. Pertanyaannya, mengapa? Mengapa demikian? Iya, sebab para murid Yesus adalah warga kerajaan surga, tetapi masih harus tinggal, diam, dan hidup di muka bumi ini. Atau bisa dengan kata lain, para murid Yesus masih ada di bumi, tetapi harus menampakkan
suasana kerajaan surgawi. Itulah sebabnya ibu bapak yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengajar tentang identitas. Dalam bacaan kita pada malam hari ini ada dua hal yang menentukan identitas murid Tuhan Yesus di dalam dunia ini. Kita perhatikan ayat yang ke-13. Di situ ada kalimat, kamu adalah garam dunia. Maka kalau kamu adalah garam dunia, sesungguhnya kita bicara tentang perannya. Peran bagi kemanusiaan. Sumbangsihnya bagi umat manusia itu apa? Bapak, Ibu, serta saudara, kenalkah panjenengan dengan orang yang ada di gambar ini? Mari kita perhatikan bersama-sama. Pada tanggal 5 September 1997, dunia digemparkan oleh berita kematian, yaitu Bunda Teresa. Banyak orang yang merasa kehilangan dan bersedih. Pak Darwin, apa yang Pak Darwin ketahui tentang Bunda Teresa? Kasihnya dan pengorbanannya kepada orang miskin, kepada orang-orang susah di dunia ini, yaitu terutama di Kalkuta, India. Jadi seperti yang dikatakan Bapak Darwin tadi, sumbangsihnya bagi kemanusiaan itu Bunda Teresa luar biasa. Karena kehadirannya, karena pekerjaannya yang melayani, yang menolong orang miskin dari yang termiskin di India, itu dia lakukan dengan sukarela, ikhlas, dan tulus tanpa pamrih. Maka ketika beliau meninggal, dunia semakin sadar bahwasannya betapa kuatnya rasa kemanusiaan. Dan rasa itulah yang dibutuhkan oleh dunia sampai saat ini dan yang akan datang. Jadi ibu bapak yang dikasihi Tuhan, kalau ayat 13 tadi mengatakan kamu adalah garam dunia. Jadi kalau ibarat garam, murid Yesus itu harus larut. Larut di dalam adonan perjuangan umat manusia untuk menjadikan hidup ini lebih bernilai kemanusiaan. Sehingga kalau itu dipraktekkan, kalau itu ditunjukkan, dilakukan, maka ada nilai lebih ada kelebihan kedamaian. Seperti abang tadi, hanya di WA oleh seorang istri sudah makan, itu aja sudah merasa damai. Padahal hanya diingatkan, apalagi kalau disediakan, mualah ayam tentrem tenan. Nah, itu yang sudah dilakukan oleh Bunda Teresa. Rasa kemanusiaannya itu tajam sekali dan itu dipraktekkan. Maka ibu bapak yang dikasihi Tuhan, dalam kenyataan hidup ini kita sebagai murid Yesus haruslah mengasinkan. Maksudnya sehingga rasa kemanusiaan di dalam hidup ini lebih damai karena kehadiran kita. Jadi kehadiran kita tidak menjadikan semakin hambar atau tawar atau bagaimana, tetapi semakin merasakan kemanusiaan yang begitu tajam. Nah, ibarat garam, murid Tuhan Yesus itu harus larut. Larut itu tidak sama dengan kata hanyut. Kalau hanyut itu artinya ikut kemana arus itu bergerak.
Maka kalau kita hidup di dalam lingkungan orang-orang yang penuh melakukan kegelapan, kita juga ikut dalam kehidupan kegelapan. Kalau kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang kurang adil atau kurang jujur, kita ikut. Itu namanya hanyut. Tetapi Tuhan menjadikan kita adalah garam, memberikan rasa dalam kehadiran itu. Oleh sebab itu, Ibu Bapak, Tuhan Yesus menjelaskan ciri identitas yang kedua, yaitu ayat yang ke-14. Kamu adalah terang dunia. Terang itu tidak menyatu dengan gelap. Terang itu menyinari kegelapan. Terang itu menciptakan perbedaan dengan kegelapan. Nah, terang yang membedakan kita dengan dunia itu dijawab di ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16 tadi sudah saya bacakan pada 16 yang B, itu ada kata perbuatan yang baik. Perbuatan baik pada diri sendiri, perbuatan baik pada sesama, perbuatan baik pada lingkungan alam, dan juga perbuatan baik kepada masyarakat dan lain sebagainya. Singkatnya Bapak Ibu, penghuni kerajaan surga dipanggil untuk punya perbuatan baik yang harus menonjol, yang harus kelihatan jelas dan terang. Contoh demikian, seperti tadi saya katakan, ketika kita hidup di dalam kegelapan, kita tidak ikut di dalam kegelapan, tetapi memberikan terang. Ketika kita hidup di dalam ketidakjujuran, maka kita hadir hidup di dalam kejujuran. Kalau kita di lingkungan yang kurang peduli dengan manusia atau sesama, kehidupan itu hambar, maka sesungguhnya kehadiran kita itu harus memberikan perhatian yang sangat hangat. Jika pertemuan atau persekutuan baik di gereja, di rumah, kalau kurang ramah, maka kita yang merasakan itu harus berusaha ramah kepada siapapun. Kalau di lingkungan itu kehidupannya pelit alias medit, bahasa Indonesianya kikir, maka sesungguhnya murid Yesus harus memunculkan yang namanya kemurahan hati. Pertanyaannya, kira-kira sulit apa gampang ya melakukan sikap-sikap yang seperti saya utarakan dalam contoh-contoh tadi? Bagaimana Ibu Siregar, sulitkah? Mudahkah? Kata Mbak Tika, susah, betul. Saya sendiri juga pasti mengatakan sangat susah, sulit banget. Yang terjadi adalah kita sering gagal. Apalagi kalau kita harus berbuat baik sesuai dengan kualitas yang sudah diajarkan oleh Yesus. Sulit. Kegagalan yang sering kita jumpai. Namun kita harus terus belajar. Belajar dan belajar. Karena itu adalah identitas murid Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai garam, saudara dan saya dipanggil menyatu dengan perjuangan umat manusia siapa saja demi menajamkan rasa kemanusiaan. Tetapi pada saat yang sama kita pun adalah terang yang dipanggil untuk membedakan diri dengan dunia yang berdosa ini melalui
karya-karya kebaikan yang mewakili hati Kristus. Dan pada akhirnya kita nantinya bisa memuliakan nama Bapa seperti di akhir ayat yang ke-16. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam situasi seperti saat ini yang kita hadapi bersama-sama, bahkan seluruh dunia menghadapinya, sebaiknya kita semua tidak berlomba di dalam perdebatan ataupun maido atau mungkin saling menyalahkan, saling menuduh. Tetapi marilah kita berlomba menghadirkan kerajaan surga melalui perbuatan baik. Selamat menjadi murid Yesus, selamat menjadi garam bagi umat manusia dan terangnya dalam dunia ini. Amin. Mari kita bersaat teduh. Ya Tuhan, ketika kami mendengarkan pengajaran-Mu pada malam hari ini, berbicara tentang identitas sebagai murid Yesus, ternyata sulit. Kami harus terus menajamkan rasa kemanusiaan, harus berbela rasa. Kami harus berbuat baik dimanapun kami berada. Ya Tuhan, yang kami hadapi adalah kegagalan. Oleh sebab itu, biarkanlah mulai detik ini kami mau bangkit kembali. Berikan semangat kepada kami Tuhan untuk mendengarkan suara panggilan-Mu dan melakukan itu semuanya di dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan, tolonglah kami, tuntunlah kami, agar tugas itu bisa kami lakukan dengan setulus hati kami. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sesudah kita mendengarkan suaranya, mari kita bersyukur kepadanya dengan mengumpulkan persembahan, diiringi dengan pujian PKJ 146 bait yang pertama. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Betapa baiknya Engkau ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau berkenan menyatu dengan kami di dalam kasih dan karya nyata yang telah terwujud di dalam kehidupan kami. Sesungguhnya ya Tuhan, hanya karena anugerah-Mu yang terus memampukan kami dan menolong kami dalam memuliakan Bapa. Engkau yang menjadi kekuatan kami ya Tuhan, sehingga banyak perkara, banyak pekerjaan-pekerjaan pelayanan, program-program kemanusiaan, perdamaian dan keadilan bisa terwujud. Itu karena pertolongan dan kekuatan yang asalnya daripada Engkau. Berkatilah kami sebagai murid-murid-Mu, agar semangat untuk berbuat baik dan berkarya senantiasa terwujud di dalam anugerah yang telah Kau berikan kepada kami.
Ya Tuhan, kami memohon kekuatan di tengah kami menghadapi dan menjalani problema masalah yang saat ini, yaitu adanya COVID-19 yang masih dan harus kami jalani bersama-sama. Biarlah Tuhan yang memberi kepada kami semangat, sukacita dan kekuatan, serta ketabahan dan kesanggupan untuk terus menjalaninya dan seraya bertahan dan bersyukur lewat bagian kami masing-masing. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk yang sakit, terutama keluarga yang mendampingi, yang penuh dengan harap, para dokter, perawat, dan juga tenaga medis yang lainnya. Kiranya Engkau meneguhkan dan memberikan kekuatan, sehingga setiap orang yang merasakan sentuhan kasih lewat orang-orang yang mulia itu boleh merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara, pemerintahan yang terus berusaha berbagai cara agar bangsa ini dapat terus melanjutkan kehidupan melewati situasi dan keadaan yang memprihatinkan ini agar bisa berjalan dengan baik. Kami percaya Engkau mampu mengubah kemalangan menjadi kemenangan. Engkau mampu membawa dan menuntun kami melewati semua pergumulan ini, mencapai dan sampai dengan hari yang sangat menggembirakan. Ya Tuhan, terima kasih. Inilah seru doa dan permohonan kami. Kami juga bersyukur atas semua berkat yang Tuhan curahkan kepada kami di dalam kehidupan kami, kekuatan dan kesehatan. Biarkanlah saat ini kami belajar membalas cinta kasih Tuhan, merespon kasih Tuhan dengan mengumpulkan persembahan. Biarlah persembahan yang sudah kami kumpulkan ini Tuhan, menjadikan persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Engkau. Sehingga melalui persembahan ini hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk seluruh kegiatan yang ada di Gereja Kristen Jawi Wetan Pasamuan Waru, biarkanlah berjalan dengan baik. Walaupun saat ini kami harus melakukan ibadah melalui live streaming, tetapi kami percaya Engkau Allah yang hidup, Engkau hadir di setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Walaupun kami tidak bisa berkumpul, tetapi Engkau hadir di keluarga, di hati kami masing-masing. Hati kami akan terpaut kasih, yaitu kasih yang asalnya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami landaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memuliakan namanya kembali melalui kidung jemaat nomor 424, bait yang pertama dan bait yang kedua. Kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Yesus menginginkan daku.
Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia yang berasal dari Allah di dalam Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, menuntun kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semuanya.